Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Malioboro, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pada tayangan kali ini mungkin bagi Sobat Misteri sudah banyak yang tahu dan mendengar serta mengenal tentang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sebuah jalan yang banyak dikenal orang sebagai kawasan pusat perbelanjaan dan pusat jalanan di kota Yogyakarta. Keberadaan dari Jalan Malioboro ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam Kartosuro. Konon menurut cerita yang ada, dahulu ketika seorang Raja Mataram Islam Kartosuro meninggal dunia, maka jenazahnya pun sebelum dimakamkan terlebih dahulu akan dibawa dan disemayamkan di Pesanggerahan Garjitowati dengan melewati Jalan Malioboro yang kemudian baru dimakamkan di Makam Imogiri, Yogyakarta. Konon menurut cerita yang ada, dahulu setelah adanya perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yakni Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Mataram Surakarta, maka Pangeran Mangkubumi pun kemudian membangun sebuah keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat di sekitar area bekas bangunan Pesanggerahan Garjitowati sebagai pusat pemerintahan dengan menerapkan konsep catur gatra tunggal warisan dari para leluhur. Selain itu, Pangeran Mangkubumi pun juga membangun Jalan Malioboro dan Tugu Golong Gilik dengan menggunakan konsep garis sumbu filosofi dan sumbu imajiner dengan tujuan untuk membangun pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro ini merupakan sebuah jalan lurus yang membentang dari Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat hingga sampai Tugu Golong Gilik dan Gunung Merapi. Sedangkan pemberian nama Jalan Malioboro sendiri berkaitan dengan pemberian nama Yogyakarta yang dahulunya bernama Ayodhya, namun karena lidah orang Jawa yang kerap salah menyebut, akhirnya terjadi perubahan lafal menjadi Ngayogya. Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat sebuah jalan yang akan dilalui secara khusus oleh sultan yang sedang berkuasa dan para tamu penting Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Akhirnya diambillah sebuah nama dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni Malya dan Bara. Malya memiliki arti bunga, sedangkan Bara memiliki arti mengenakan. Jadi dahulunya Malioboro bernama Malyabara.
Perubahan nama tersebut terjadi akibat karena pelafalan lidah orang Jawa yang kerap salah menyebut Malyabara dengan Malioboro. Dan makna sebenarnya dari pemilihan nama Malyabara adalah karena jalan tersebut dahulunya penuh dengan taburan bunga yang merupakan jalan penting yang hanya dilalui oleh orang-orang tertentu, sehingga perlu diberlakukan secara khusus supaya semakin terlihat istimewa. Dan karena itulah sebabnya dari dulu hingga sekarang Malioboro tetap menjadi sebuah jalan pusat kota yang tidak bisa terlewatkan. Serta yang menjadi perbedaan Malioboro pada zaman dahulu hanya boleh dilalui oleh orang-orang tertentu, sedangkan pada zaman sekarang siapapun bisa melewati jalan Malioboro ini. Konon menurut cerita yang ada, dahulu pada saat pemerintah Belanda datang ke kota Yogyakarta, pemerintah Belanda sangatlah tahu dengan benar bahwa Yogyakarta merupakan sebuah kota yang sangat istimewa dari berbagai peristiwa yang terkait dengan adat istiadat, tata cara hidup yang penuh dengan filosofi, hingga sampai terkait dengan adanya garis sumbu imajiner. Dahulu sebelum pemerintah Belanda menyerang kota atau daerah Yogyakarta, pihak pemerintah Belanda pun menggunakan siasat untuk membaur dengan masyarakat pribumi Yogyakarta untuk melakukan banyak survei yang digunakan oleh pemerintah Belanda dalam mencari titik lemah dari suatu daerah atau kota yang akan mereka taklukkan. Namun ketika pemerintah Belanda mengetahui adanya garis istimewa yang membentang dari selatan menuju ke utara yang bertemu di Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, menjadikan pihak pemerintah Belanda pun cukup sangat frustasi. Karena hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang sangat sulit bagi pemerintah Belanda untuk menghancurkan Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan oleh sebab itu, pemerintah Belanda pun ingin sekali menghancurkan garis keistimewaan tersebut. Kemudian pemerintah Belanda pun akhirnya memiliki ide, dibuatlah rel kereta api yang bertujuan untuk memotong atau membelah jalan Malioboro yang membentang dari Tugu Golong Gilig hingga Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Rel kereta api inilah yang mengakibatkan pancaran sinar garis imajiner dari Tugu Golong Gilig hingga Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat pun jadi terpecah belah. Namun karena Sultan yang berkuasa pada saat itu juga cukup cerdik dalam hal peperangan, akhirnya dibuatlah sebuah terowongan yang ada di sebelah timur rel atau stasiun Tugu agar jalan atau garis imajiner tersebut tidak terputus, dan terowongan inilah yang meneruskan pancaran sinar garis imajiner dari Tugu hingga Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada zaman dahulu, selain merubah bentuk Tugu Golong Gilig yang banyak mengandung makna filosofi, pemerintah Belanda pun juga membangun sebuah rel kereta api yang bertujuan untuk memecah belah dan menghancurkan Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kemudian pemerintah Belanda pun berusaha menggunakan siasat untuk merubah fungsi Jalan Malioboro yang tadinya merupakan sebuah jalan yang sakral menjadi jalan yang biasa dengan cara menjadikan Jalan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran. Pemerintah Belanda pada tahun 1790 Masehi membangun sebuah benteng Vredenburg di ujung selatan dari Jalan Malioboro. Kemudian pada tahun 1822 Masehi, pemerintah Belanda pun membangun sebuah gedung Dagclub atau Society Yogyakarta. Pada tahun 1830 Masehi, pemerintah Belanda pun membangun sebuah gedung The Dag Governor Residence, kemudian Java Bank dan kantor pos dan stasiun Tugu. Siasat Belanda ini sangatlah menguntungkan bagi pihak Belanda, karena dengan begitu pihak pemerintah Belanda pun bisa dengan mudah membaur dengan masyarakat dan mengetahui filosofi-filosofi yang ada di masyarakat pribumi Yogyakarta. Perkembangan Malioboro pun semakin pesat, apalagi ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan para pedagang Tionghoa. Dengan siasat menjadikan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran, bukan berarti hal tersebut tidak ada untungnya bagi masyarakat pribumi atau masyarakat Yogyakarta. Karena masyarakat Yogyakarta pun juga bisa mendapatkan keuntungan dari belajar bahasa asing dengan mudah, dan masyarakat Yogyakarta pun juga bisa belajar mengenai tentang cara berdagang dari orang-orang Belanda dan Tionghoa. Karena Jalan Malioboro merupakan sebuah jalan yang istimewa, mari kita jaga kawasan Jalan Malioboro ini agar kedepannya tetap bisa lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Jalan Malioboro Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.